Baik, Bapak Ibu, ini adalah video pertama saya. Perkenalkan dulu, nama saya Firman Ahmad. Saya dulu kuliah di Teknik Mesin di Bandung. Tugas akhir saya tentang simulasi pergerakan gigi. Tapi walaupun saya kuliahnya Teknik Mesin, bukan berarti yang dimaksud roda gigi ya, tapi gigi ini. Judul tugas akhir saya adalah simulasi pergerakan gigi akibat penarikan oleh kawat gigi. Nah, saya memang sempat mengambil beberapa mata kuliah biologi di kampus tersebut ya, dalam juga. Terus setelah lulus saya bekerja, kemudian melanjutkan kuliah biofisika di Bogor, biofisika ya, fisika yang berkaitan dengan makhluk hidup, diterapkan di yang berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, ya jadi saya cukup mengerti fisika juga, ya biologi lumayan lah, matematika memang dasarnya. Ya, kenapa saya cerita begitu ya? Ini karena saya membuat tema mengajar MIPA. Kenapa MIPA ya? Memang saya tadi sudah diceritakan kemampuan saya di situ. Awalnya mengajar MIPA, tapi seiring berjalannya waktu ketika saya mau launching itu saya ganti jadi MIA. Jadi, ya sama saja lah MIPA dengan MIA itu, tinggal satu kata dibuang gitu. Ya lebih hemat gitu kan. Tapi sebenarnya yang pertama kali menggunakan istilah MIA itu bukan saya, itu pemerintah juga sudah. Ya itu terkait dengan kurikulum pendidikan lah. Jadi saya cerita dulu ya, waktu zaman saya itu kan menggunakan kurikulum 1994 BPPP 99. Istilahnya kan kelasnya dulu saya kuliah kelas ya. Sekolah itu dari SD sampai SMA ya. SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi gitulah. Mentang-mentangnya kelas 6 balik lagi kelas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi nggak ada tuh namanya kelas 12 saat itu tuh. Kelas 10, kelas 9 nggak ada. Baru ada itu 2 tahun di bawah saya itu. Adik kelas saya menggunakan kurikulum baru 2004. Baru 2004 itu mungkin diterapkan tahun 2005 kali ya. Ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD, lanjut ke 7, 8, 9 SMP, kemudian 10, 11, 12 SMA. Mulai berubah di situ. Apalagi yang berubah? Penjurusannya. Waktu zaman saya penjurusan dilakukan di kelas 3 SMA. Dulu saya 3 IPA 6, berarti kelas 3 jurusan IPA yang ke-6. Nah, di kurikulum 2004 penjurusan dilakukan di kelas 11 yang sebelumnya adalah kelas 2 SMA ya. Jadi ada 11 IPA, ada 12 IPA. Itu tentang kurikulum 2004. 10 tahun kemudian lah, sekitar 10 tahun lah. Kurikulum berarti 2013. Ada perubahan lagi tuh. 2013 disingkat Kurtilas. Penjurusan sudah dilakukan di kelas 10 kan. Jadi masuk SMA sudah dijuruskan. Selama SMA udah ada jurusannya. Ya, itulah bedanya sekarang. Terus apa lagi yang berubah? Nah, tadi yang saya bilang dulu kan ada IPA, ada IPS. Nah, di kurikulum 2013 istilahnya bukan lagi IPA dan IPS, tapi MIA dan IIS. Ini pertama kali istilah MIA itu digunakan, matematika dan ilmu alam. Jadi kata pengetahuan dibuang. Ya sebenarnya kan IPA itu kan sudah berlangsung lama ya, menggunakan istilah IPA itu. IPA, ilmu pengetahuan alam. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yang mana artinya yang pengetahuan. Dalam bahasa Inggrisnya knowledge. Dalam bahasa Latin ada istilah science. Nah, tulisan aslinya scientia. Diterap dalam bahasa Inggris menjadi science. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu pengetahuan. Hanya kata kenal istilah ilmu pengetahuan alam itu kan terjemahan dari natural science. Ilmu pengetahuan alam, singkat IPA. Populer banget itu singkatan. Tapi kalau ke pemerintah mau mengubah ya nggak tahu nih bisa atau enggak nih. Tapi kenyataannya ya tetap aja fakultas
di universitas yang ada tetap aja namanya FMIPA, bukan FMIA. Terus pelajaran SD juga tetap IPA, tahu saya, bukan IA. Singkatan IA. Terus ada lagi singkatan yang sudah sangat populer itu, IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau sains diterjemahkan ilmu, nah, sains dan teknologi jadinya ITEK, ilmu dan teknologi. Kurang satu huruf, hilangin satu huruf jadi aneh. Tapi kenyataannya sains dan teknologi tidak diterjemahkan, tapi hanya diserap menjadi apa ya, logat Indonesia gitu kan. Jadi saintek, sains dan teknologi. Nah, istilah ini digunakan pada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, ya, BMPTN. Nah, sebelumnya kan ada istilah kemampuan dasar, kemampuan IPA, kemampuan IPS. Nah, tapi setelah itu diganti kemampuan dasar umum, kemampuan dasar saintek, kemampuan dasar soshum. Jadi sebelumnya ada IPA dan IPS diganti jadi saintek dan soshum. Padahal itu juga. Nah, ya begitulah. Kadang-kadang sains diterjemahkan menjadi ilmu, yang ilmu pengetahuan. Gitu. Sains tetap digunakan, diterjemahkan apa adanya, menjadi sains, yang berubah hurufnya saja. Tapi memang susah juga ya kalau mau ilmu itu adalah sains, karena ilmu itu lebih luas daripada sains. Kan kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu, kan yang dimaksudkan bukan sekedar sains. Ada ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu terapan. Dan yang terpenting itu adalah ilmu agama, ya, ilmu yang menyelamatkan dunia akhirat lah. Yang lainnya penting juga itu. Nah, di tema kali ini yang akan saya buat juga untuk video berikutnya, saya akan di matematika dan ilmu alam. Ya, fokus di situ dulu. Mungkin menyebar ke yang lain juga. Ya, seperti apa videonya, nantikan video saya selanjutnya.